Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom horas bagi kita semua. Salam kasih dari saya Pendeta Joki Manaik Manalu. Bapak Ibu, kita memasuki minggu yang kelima setelah Trinitatis. Oleh karena itu izinkanlah kami untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumajuk Channel. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada minggu tanggal 17 Juli 2022, yaitu pada minggu kelima setelah Trinitatis. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita pernah atau Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang yang mungkin kita tahu dia memiliki banyak kekayaan, dia memiliki banyak harta, mungkin dia memiliki jabatan yang baik dalam pekerjaannya, tetapi hidupnya tidak bahagia? Jika kita pernah berjumpa dengan orang-orang demikian, maka kita boleh mengatakan, kita dapat mengatakan, kekayaan, harta, atau apapun yang kita miliki tidak menjamin kebahagiaan dari hidup kita. Kekayaan, harta, atau apapun yang ada dalam dunia ini tidak pernah menjamin hidup siapapun untuk dapat menjadi bahagia. Artinya apa? Bukan kekayaan, bukan harta, bukan jabatan yang menjadi ukuran kebahagiaan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang dia mungkin memiliki segalanya, tetapi sesungguhnya dia merasakan sesuatu kekeringan di dalam hidupnya, di dalam imannya. Tidak menikmati apa yang ada di dalam hidupnya, tidak menikmati apa yang sudah ada dalam dirinya. Apa yang membuat sering sekali manusia selalu haus dan haus akan dunia ini, ingin memiliki segalanya yang ada di dunia ini. Tetapi ingatlah, semakin kita memiliki rasa untuk memiliki segala sesuatu di dunia ini, semakin kita tidak akan pernah merasakan kepuasan, semakin kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit orang yang memiliki segalanya bahkan dijauhi orang-orang lain. Tidak sedikit orang yang mungkin dia memiliki segalanya, jabatan yang baik, malah dijauhi oleh orang-orang banyak. Tidak ada yang ingin bergaul atau berteman dengannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau melihat, kita mau belajar dari seorang Zakheus dengan perubahannya. Zakheus, kita tahu dia seorang kepala pemungut cukai. Jika dikatakan kepala pemungut cukai, tentu dia sudah boleh dikategorikan sebagai orang yang kaya. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan di sini, ia seorang yang kaya.
Dia mungkin memiliki segalanya. Karena dia menjadi seorang yang kaya, oleh karena dia menjadi seorang kepala pemungut cukai. Tetapi, oleh karena pekerjaannya ini, dia juga dibenci. Dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya, sesukunya, Yahudi. Kenapa? Karena Zakheus bekerja kepada pemerintah Romawi. Bahwa orang yang bekerja kepada orang Romawi atau pemerintahan Romawi dianggap sebagai antek-antek Romawi. Terlebih, pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang dibenci di kalangan orang Yahudi. Mengapa? Tidak jarang para pemungut cukai, khususnya Zakheus, sering menarik biaya pajak dari seseorang melebihi dari apa yang seharusnya dibayar. Sehingga hal ini membuat banyak orang membenci Zakheus. Banyak orang yang membenci pekerjaan sebagai pemungut cukai. Karena sering mengambil atau menarik pajak melebihi dari apa yang seharusnya diberikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mau melihat bagaimana perubahan hidup dari seorang Zakheus. Perubahan terjadi karena ada penerimaan. Ketika seseorang mampu menerima suatu ajakan, suatu panggilan, maka di sanalah akan terjadi perubahan. Namun ketika suatu panggilan untuk berubah tidak direspon, tidak diterima, maka itu juga tidak ada gunanya atau menjadi sia-sia. Maka panggilan untuk perubahan, panggilan untuk pertobatan haruslah direspon. Ini yang mau kita lihat, dan ini yang akan kita lihat bagaimana respon seorang Zakheus menerima panggilan seruan dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang ke kota Yeriko, orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus, dan begitu juga dengan Zakheus. Dia penasaran untuk melihat Yesus. Namun karena badannya pendek, akhirnya dia memanjat kepada sebuah pohon ara dan dia melihat Yesus. Dan di sanalah mulai terjadi suatu panggilan dan respon atas perubahan dari Zakheus. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Zakheus naik ke atas pohon ara, lalu Yesus memanggil Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tadi kita melihat bahwa Zakheus itu menjadi orang yang dibenci, orang tidak disukai karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Oleh karenanya ketika Yesus berkata demikian, bahkan mengatakan ingin berkunjung ke rumah Zakheus, banyak orang yang menggerutu, banyak orang yang tidak percaya mengapa Yesus mau berkunjung ke rumah Zakheus. Bahkan ada perkataan dari orang-orang banyak mengatakan bahwa ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka yang mau kita lihat, kita mau melihat dari karakter Tuhan kita Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memandang siapapun, tidak pernah memandang kita dari latar belakang hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus melihat dari hati seseorang yang mau dibentuk, yang mau diubah. Tuhan lebih mengenal hati kita. Tuhan tidak melihat siapa kita, pekerjaan kita, latar belakang kita. Tetapi Tuhan mau hati seseorang yang mau dibentuk dan diubah. Dan inilah yang terjadi terhadap hidup seorang Zakheus. Hidupnya diubah karena dia mau berubah. Maka prinsip dasar yang ingin kita pegang Bapak Ibu melalui nats ini, berubahlah karena mau diubah. Banyak orang berusaha mengatakan bahwa dia ingin berubah, tetapi tidak mau diubah. Banyak mungkin seruan panggilan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita untuk menyatakan pertobatan, perubahan. Tetapi ketika kita tidak menyambut, merespon panggilan itu, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa Yesus menunjukkan kasihnya kepada siapapun.
Dia tidak melihat latar belakang seseorang. Dia tidak melihat latar belakang Zakeus. Tetapi Allah tahu, Allah melihat Zakeus mampu dan mau untuk berubah. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, lihat bagaimana sukacitanya Zakeus ketika Tuhan memanggil Zakeus, bahkan mengatakan akan berkunjung ke rumahnya. Apa kata Zakeus? Lalu Zakeus mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Di hadapan orang banyak, di hadapan orang banyak, dia mampu menyatakan perubahannya. Berangkat dari iman yang membawa pertobatan. Iman, keyakinan membawa seseorang kepada perubahan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka Yesus mengatakan, ketika Zakeus mengatakan demikian, Yesus juga merespon, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka inilah yang menjadi topik minggu kita, Bapak Ibu yang terkasih. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita lihat dalam kehidupan kita bagaimana ketika kita melihat orang lain yang tinggal di dalam dosa, melakukan dosa, namun kita menjauh darinya. Kita cuek kepada mereka. Apakah mereka mendapatkan suatu perubahan? Apakah mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu salah? Oleh karenanya Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus datang menyatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka ini juga menjadi panggilan kita bersama sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita terpanggil mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita jauh dari Tuhan, rangkul dia, ajak dia, ingatkan dia. Lalu biarkan Roh Kudus yang bekerja. Namun suara panggilan untuk mengarahkan orang lain kepada perubahan, pertobatan harus kita suarakan. Unang gabi tapasobu, akadongat tayo toktong di bagasan dosana. Unang gabi tapaholang, dirita siyan ibana. Ala taida siyan pangalahona, ala taida siyan ulaon na nasuringga. Toktong ma. Talehon pancakonon tu ibana. Mari kita berikan tempat. Kita rangkul orang-orang yang mungkin sudah disisihkan. Mungkin kita sebut saja orang-orang yang sudah jatuh kepada narkoba, kepada perilaku seks bebas. Tetapi marilah sebagai orang-orang Kristen, jangan jauhi mereka. Tetapi dengan kasih kita rangkul mereka. Kita doakan mereka. Karena kita terpanggil untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita sekarang, mungkin ada di antara kita sedang menghadapi suatu problem tengah-tengah diri pribadi, atau mungkin kita sedang di dalam tekanan, kita sedang di dalam hidup terbelenggu oleh dosa perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan membuka tangannya. Tuhan selalu membuka pintu maaf. Tuhan selalu membuka ruang pertobatan bagi siapapun yang mau berubah. Bahwa Tuhan mampu mengubahkan siapapun. Tuhan mampu mengubah hidup siapapun jika ada penerimaan di dalam diri seseorang. Maka pertobatan, perubahan akan terjadi jika ada penerimaan dari seseorang. Maka inilah yang perlu kita hidupi. Jangan jauhkan hidup kita dari perubahan. Tuhan sayang kepada siapapun. Tuhan tidak memandang dirimu atas dosamu. Tuhan tidak memandang dirimu dari segala kekuranganmu. Tetapi Tuhan ingin melihatmu, melihat kita semua
dari hati yang ingin berubah. Bapak Ibu terkasih, marilah kita berikan hati kita, hidup kita untuk diubah. Dan marilah kita respon. Kita terima panggilan perubahan bagi diri kita, bagi orang-orang sekitar kita. Agar kita semakin memahami bahwa Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya, bahwa Tuhan Yesus selalu membuka ruang perubahan. Tuhan Yesus selalu membukakan jalan keselamatan bagi setiap orang yang ingin diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita semua.